Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tradisi Sumatera Selatan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Aurora Fani Jenggara Fiun. Kemudian ada teman saya Ayu Vera. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Kami di sini akan menjelaskan beberapa tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sebuah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Indonesia kaya akan warisan budaya, tradisi yang khas. Provinsi ini memiliki beragam suku dan etnis, termasuk suku Palembang, suku Ogan, suku Komering, dan suku Ranau, yang semuanya itu ikut berkontribusi pada kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Sumatera Selatan adalah tempat di mana berbagai budaya dan tradisi saling berpadu menciptakan keragaman yang memukau. Tradisi-tradisi ini tidak hanya mewakili sejarah dan warisan leluhur, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan juga terkenal dengan Jembatan Ampera yang berada di Palembang. Sumatera Selatan memiliki rumah adat yang bernama Rumah Limas. Rumah merupakan rumah panggung untuk tempat tinggal para bangsawan. Rumah Limas berjenjang 5 dengan bermakna 5 emas, yaitu keagungan, rukun dan damai, sopan santun, aman dan subur, kemudian makmur dan sejahtera. Pintu gerbang emas harus ada pada setiap rumah limas. Sumatera Selatan memiliki beragam makanan tradisional sudah terkenal hingga ke daerah lain, seperti pempek, tekwan, hingga mie celor. Yang pertama ada tekwan. Makanan khas selatan yang pertama adalah tekwan. Sebagai orang menyebut tekwan sebagai bakso dari Palembang karena bentuk adonannya yang kecil-kecil layaknya bakso ikan. Umumnya ini tekwan dicampur dengan mie putih, potongan jamur kuping, bawang goreng, dan irisan bengkoang. Karena berkuah kaldu, tekwan cocok dikonsumsi saat hujan agar memberikan kehangatan bagi tubuh. Yang kedua ada pempek. Pempek ini khas Sumatera Selatan yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Pempek terbuat dari daging ikan yang dicampur dengan tepung sagu, kemudian digoreng dengan minyak panas dan disajikan dengan kuah cuko. Ada banyak jenis pempek yang bisa dicoba, mulai dari pempek lenjer, kapal selam, ada pistel, keriting, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada mie celor. Pada umumnya mie celor ini disajikan dengan udang segar lalu diberi irisan seperti tauge dan telur. Mie celor rasa enak jika dimakan selagi hangat agar bisa merasakan kuah yang begitu sedap. Kemudian ada pindang patin. Pindang patin ini bahan dasarnya ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan patin, kemudian dibersihkan dan dimasak dengan rempah-rempah khas Palembang. Rasanya ini perpaduan rasa manis, pedas, dan asam. Yang kelima ada laksan. Laksan merupakan makanan khas Sumatera yang terbuat dari bahan baku sagu dan ikan. Yang jadi pembeda laksan disajikan dengan kuah santan berwarna merah sehingga punya cita rasa yang gurih dan pedas di mulut. Yang keenam ada kue 8 jam. Kue ini cukup unik karena namanya diambil dari proses pembuatannya yakni selama 8 jam. Meski begitu, kue ini punya rasa yang manis dan legit di mulut. Bahan utama kue mencampur telur, gula, susu kental manis, dan mentega. Kemudian adonannya itu dipanggang selama 8 jam akan menjadi kue yang matang dan sempurna. Selanjutnya ada tarian daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan tidak hanya terkenal akan kecantikan pakaian adat, keunikan rumah adatnya. Tarian daerah Sumatera Selatan juga indah dan unik dengan latar belakangnya masing-masing. Berikut adalah tarian dari Sumatera Selatan. Yang pertama ada tari Gending Sriwijaya, yaitu tarian ini cukup populer dan sering digunakan untuk menyambut tamu penting.
berupa kotak berisi kapur sirih dipersembahkan oleh penari kepada tamu. Tari gending Sriwijaya sebelumnya dipentaskan oleh 9 orang penari. Namun kini tarian ini hanya dipentaskan oleh 4 hingga 5 penari saja. Tari gending Sriwijaya diciptakan pada tahun 1943 hingga 1944 atas permintaan dari pemerintah era penjajahan Jepang untuk menyambut tamu yang datang berkunjung ke Sumatera Selatan. Yang kedua ada tari erai-erai. Tarian ini merupakan salah satu tarian daerah Sumatera Selatan yang berkembang di tengah-tengah etnik Lematang. Tari ini menceritakan kegembiraan ketika masa panen padi. Erai-erai sendiri memiliki arti serai serumpun yang melambangkan meski bercerai-berai tetapi tetap satu ikatan. Tarian ini populer sejak tahun 1950-an. Tari ini diiringi dengan sejumlah instrumen musik yang indah melengkapi tarian ini. Yang ketiga ada tari tanggai, yaitu salah satu tarian daerah khas Sumatera Selatan yang berasal dari Palembang. Tarian ini berkembang hingga ke Sumatera Selatan. Tari tanggai merupakan tarian yang sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Tarian ini ditujukan sebagai persembahan bagi Dewa Siwa dengan membawa sesajen berisi buah dan aneka ragam bunga. Tari kebak merupakan tarian daerah Sumatera Selatan yang sangat populer di daerah Basemah pada zaman dahulu. Pada tahun 1940-an, tarian ini sempat dilarang untuk dipentaskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang ada di Sumatera Selatan, sendiri, yaitu ada tradisi yang bernama tabot, yang hingga kini masih dirayakan dengan penuh semangat oleh masyarakat di Bengkulu dan sekitarnya, termasuk di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Tabot yang berasal dari peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Karbala yang terjadi pada tahun 680 Masehi. Dalam pertempuran ini, cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bersama pengikutnya berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Husain gugur sebagai syuhada, namun perjuangannya menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan perjuangan untuk kebenaran. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat Islam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia merayakan hari Asyura dengan berbagai cara. Nah, di Bengkulu juga dipengaruhi oleh sejarah panjang berinteraksi dengan budaya di Timur Tengah. Tradisi tabot ini menjadi cara unik untuk mengenang pengorbanan Husain dari perjuangannya. Selanjutnya ada beberapa upacara adat di Sumatera Selatan, yaitu yang pertama ada upacara adat Bekarang Iwak, yaitu dalam bahasa Palembang memiliki arti menangkap ikan. Upacara adat ini berasal dari kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Gandus. Bekarang Iwak merupakan salah satu perwujudan rasa syukur atas aliran sungai yang memberi masyarakat mata pencarian dan untuk menghormati leluhur. Tradisi ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, diawali dengan upacara adat kuno untuk menghormati leluhur dan mencurahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan dengan menangkap ikan bersama di sungai. Selanjutnya ada upacara adat sedekah rame. Sedekah rame sendiri adalah upacara yang tak kalah menarik untuk diulas, yaitu sedekah rame upacara adat berdoa bersama dan diakhiri dengan makan bersama di lahan pertanian seperti kebun atau sawah. Sedekah rame dilaksanakan oleh para pemilik sawah atau lahan di berbagai daerah seperti Kabupaten Lahat, Lubuk Linggau, dan di Kabupaten Musirawas Utara. Upacara adat ini biasanya dilakukan menjelang musim tanam atau sebelum lahan dikerjakan, dan terkadang juga digelar di hari besar Islam. Sedekah rame memiliki 3 tahap kegiatan, yaitu yang pertama persiapan tempat dan waktu, kemudian acara ini diyakini pelaksanaan
ucapan doa, syukur, dan diakhiri dengan makna dan makan bersama. Acara ini dihadiri berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Upacara adat Sedekah Ramai dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kesuburan pada lahan dan tanaman, serta untuk merawat kebersamaan dan silaturahmi warga masyarakat. Yang ketiga yaitu upacara adat Ngobeng, yaitu tradisi yang sangat kental bagi masyarakat Palembang. Tradisi ini merupakan hasil dari pembaruan tradisi Islam dengan kebudayaan lokal. Secara umum, Ngobeng adalah tradisi di mana beberapa orang duduk bersila membentuk lingkaran, kemudian makan bersama. Makanan yang disajikan merupakan lauk pauk dan pulur. Pulur sendiri adalah khas yang terdiri dari sayur, sambal, dan buah-buahan, serta nasi sebagai pusat hidangan yang disajikan dalam dulang. Dulang sendiri adalah tempat khas dari Palembang berbentuk lingkaran dengan permukaan datar. Dulang adalah tempat khas dari Palembang berbentuk lingkaran dengan permukaan datar dan pada tepinya memiliki bibir dan terbuat dari kayu. Dalam tradisi ini diatur pula siapa saja yang ikut untuk duduk melingkar, dilihat dari setara sosial, usia, dan jenis kelamin. Upacara ini biasanya dilaksanakan dalam acara pernikahan, khitanan, dan syukuran. Yang terakhir ada upacara adat tepung tawar, yaitu tradisi di mana masyarakat melaksanakan musyawarah untuk mengatasi konflik atau pertikaian. Masyarakat Palembang yang terkenal dengan kehidupan yang rukun dan berdampingan meskipun terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan golongan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dan tetap dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini. Tradisi ini dilaksanakan oleh ketua keluarga dan didampingi oleh tokoh masyarakat setempat untuk bermusyawarah. Ketika mencapai kesepakatan, pihak yang berdamai dan membawa ketan, kunyit, dan ayam panggang. Di Sumatera Selatan juga ada tradisi yang namanya pengadengan, yaitu tradisi yang ditemukan di kalangan warga Ogan, Sumatera Selatan, adalah perayaan khas yang terjadi menjelang pelaksanaan akad nikah. Caranya adalah dengan menghalangi pengantin pria menggunakan selendang panjang. Agar dapat melewati selendang tersebut, pengantin pria dan rombongannya diharuskan memenuhi berbagai permintaan yang diajukan oleh pengantin wanita. Lebih dari sekedar sebagai bentuk penghormatan, pengadangan juga diadakan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara dua keluarga yang akan digabungkan melalui pernikahan. Selanjutnya ada tradisi mandi kasai, yaitu tradisi sebelum pernikahan yang dijalankan oleh warga Lubuk Linggau adalah mandi kasai. Ritual mandi kasai dilaksanakan dengan cara memandikan pasangan yang akan menikah di sungai, dihadiri oleh teman dan kerabat mereka. Tradisi ini memiliki dua makna utama. Yang pertama adalah sebagai simbol bahwa pasangan calon pengantin ini akan meninggalkan masa muda dan memasuki kehidupan pernikahan. Yang kedua, mandi kasai diyakini akan membersihkan jiwa dan tubuh pasangan yang akan menikah. Tradisi mandi kasai inilah yang nantinya menjadi inspirasi bagi lahirnya tarian kreatif dari Kabupaten Lubuk Linggau yang dikenal sebagai Tari Bujang Gadis. Sekian paparan dari kelompok kami yang menceritakan tentang tradisi yang berada di Sumatera Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.